Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Qala Syekhul Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani fi kitab Abi Syuja' Matni Abi Syuja' ila qala radhiyallahu ta'ala anhu idza wujida laqitun bi qari'ati tariqi fa'akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafaratuhu wajibatun 'alal kifayati wa la yakirru illa biyadi aminin. Pasal membahas masalah laqit. Laqit ini apabila laqit ini di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ditemukan. Itu biasanya zaman dahulu kala, biasanya ya ada orang menemukan daripada bayi. Entah bayi itu diletakkan oleh seseorang di kalau di pojok-pojok jalanan-jalanan Arab dulu itu ada namanya disiapkan tempat khusus sama pemerintah setempat memang di sebagian tempat ya. Rata-rata itu diletakkan karena adanya daripada orang yang membuang daripada anaknya. Sebabnya banyak. Waliyadzubillah, contohnya itu anak hasil daripada zina. Ataupun anak tersebut orang tuanya gak mampu untuk miara, gak mampu untuk memelihara itu anak karena takut. Jadi diletakkan di tempat-tempat khusus ya, gak di pojokan-pojokan itu ditaruh. Tempatnya biasanya orang-orang jalan. Nanti dengar suara ya, orang ada suara tangisan kan, tangisan bayi. Itu didatangi, kalau sudah ada di situ, itu namanya laqit. Ini ya, seperti bayi itu orang gila. Jadi orang kalau menemukan orang gila jalan, entah itu orang gila laki atau perempuan, tua muda, itu seperti orang hilang gitu ya. Seperti orang yang dibuang, itu harus dijaga. Oleh karena itu dikatakan secara hukum Islam standar madhab al-Imam Syafi'i dikatakan idza wujida laqitun bi qari'atit tariqi, apabila didapati ada anak yang dibuang, bayi, baik bayi itu masih baru lahir atau dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, atau masih kecil. Pokoknya masih dikatakan apa tuh, kan ada balita, ada batita ya. Pokoknya anak ini anak kecil. Enggak ketahuan orang tuanya. Ini entah itu masih bayi ataupun anak ini batita, bayi di bawah 3 bulan gitu ya. Di bawah 3 tahun. Itu dia dapati di alun-alun atau gimana ketahuan gitu ya. Ataupun seperti bayi yang nggak bisa berpikir sendiri, itu orang gila. Itu didapati bikore atau tarik di jalanan. Di jalanan ya. Di mana entah orang nemukan ada anak kecil hilang nggak ketahuan orang tuanya di seperti sekarang nih, minggu pagi di Car Free Day atau dapetin orang gila. Itu hukumnya secara madhab al-Imam Syafi'i, hukum Islam standar madhab al-Imam Syafi'i, fa'akhduhu, maka hukum mengambil itu laqit, menyelamatkan itu laqit agar anak kecil ataupun orang gila yang tidak ketahuan siapa itu keluarganya diambil, diselamatkan. Kemudian watarbiyatuhu, dan dalam merawat ini anak kecil, dirawat itu ya, dibesarkan, dididik, wa kafalatuhu, dan menanggung hidupnya anak kecil itu, makan, minum, tempat tidurnya, pakaiannya, itu hukumnya wajibatun alal kifayati. Wajib, akan tapi wajibnya wajib kifayah. Maksudnya tidak semua orang Islam. Cukup salah satu yang siap untuk mengurusi, tidak apa-apa. Ataupun kompak muslimin, contohnya di situ Bondo bangun namanya Baitul Lukoto ya. Atau Darul Lukoto, bikin pondok namanya. Rumah anak temuan, kan sekarang banyak anak ditemukan di bak sampah hasil zina ya. Waliyadzubillah, makanya nikah zina malu bawa anak ya. Kan kalau sekarang ada wanita tiba-tiba bawa anak, nggak kedengeran nikahnya, kan sudah jelas zina.
Nggak bisa wanita ini bilang, saya nih kayak Siti Maryam. Siti Maryam nggak kayak ente. Siti Maryam itu dari kecil nggak pernah dosa. Dipuji sama Allah. Di mana tuh? Dididik sama misanannya, istrinya Nabi Zakaria tuh ya, kan misanannya Siti Maryam. Dididik, ya di rumah, diambil sama istrinya Siti Nabi Zakaria, karena istrinya Nabi Zakaria misanannya Siti Maryam nggak punya anak, jadi diambil ini misanannya masih kecil tuh ya. Jadi Siti Maryam ketika Nabi Zakaria ketemu sama Siti Maryam kan di tempat ibadah, jadi Nabi Zakaria bikin mihrab keluarga. Siti Maryam disuruh di situ belajar agama Islam versi kitab Taurat. Jadi belajar Siti Maryam. Ketika belajar, setiap Siti Maryam belajar, itu Siti Maryam tenang ya, nggak pernah minta makan, minta minum. Aneh Nabi Zakaria tanya sama istrinya, Maryam nggak pernah minta makan, minta minum. Enggak ada. Dikontrol lah sama Nabi Zakaria. Tiba-tiba Nabi Zakaria mendapati di hadapannya Siti Maryam ada makanan-makanan, buah-buahan, ada minuman, nikmat ya. Ada roti dimakan sama Siti Maryam. Kemudian Nabi Zakaria kaget. Ini di mihrab di dalam rumah saya. Tidak mungkin ada orang lain masuk, dan istri saya gak pernah ngasih makan ke Maryam ini seperti makanan ini. Dan makanan ini bukan makanan, kalau di situ Bondo ya, atau di Indonesia atau di dunia, ini bukan makanan dunia ini. Ini makanan unik. Ini makanan bukan nasi sodo, bukan nasi karak, bukan nasi basmati, apa tuh, kebuli apa. Enggak, ini masakan unik ini ya. Kemudian Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Kamu dapat dari mana ini Maryam? Ya, saya dapat dari Allah. Itu masih kecil Siti Maryam ya. Kalau sekarang umurnya seperti Waladi Muhammad, kok tanya Muhammad dari mana? Gitu ya. Belum lancar ngomong. Ya, kayak gitu tanya. Enggak lancar Siti Maryam ngomong. Cuma ketika Nabi Zakaria, seorang rasulnya Allah tanya, langsung sama Allah dibikin lancar. Siti Maryam menjawab. Apa langsung jawab Siti Maryam? Ya. Ini dari Allah. Kemudian kata Siti Maryam langsung ngomong, karena Allah akan memberi rezeki tanpa disangka-sangka. Di situ Nabi Zakaria langsung, ya Allah. Langsung Nabi Zakaria doa. Ya Allah, kalau gitu ya Allah, saya minta engkau beri saya keturunan. Langsung Nabi Zakaria sama Allah diberi keturunan. Ya. Langsung, cuma selang beberapa tahun kemudian ada diuji sama Allah. Akhirnya Nabi Zakaria memiliki keturunan karena umurnya Nabi Yahya dan Nabi Isa itu tidak jauh beda ya.